Kalau ada pelanggaran perizinan, siapa sebenarnya yang berwenang menindak, Baik. Pak Yong? Ya, menarik ini karena memang kalau ada asas contrarius actus, siapa yang menerbitkan dia yang Dari Omah Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Selamat siang, Clickers. Ketemu lagi sama kami dari Fakultas Hukum Universitas Narutama Surabaya yang seperti biasa setiap hari Selasa kan ya, jam 12 sampai dengan jam 1 kami datang untuk memberikan sosialisasi, informasi atau apapun yang berbau hukum yang juga kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami menanya-nanya, bertanya tentang apapun selama berhubungan dengan topik yang dibahas. Insya Allah kita pasti akan bahas. Seperti hari ini, topik kita adalah tentang kemudahan perizinan dalam peningkatan perekonomian. Dan khusus untuk hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Beliau ini adalah Kaprodi dari Fakultas Hukum atau Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narutama Surabaya. Yang juga lagi pusing karena bentar lagi ujian disertasi gitu ya. Baik, selamat siang Pak Bambang. Dan di sebelah beliau, ini beda nih, pemandangan di kampus dengan di luar kampus ternyata berbeda. Ada Bapak Yohanes Franklin, sarjana hukum dan kandidat magister hukum, karena tinggal nunggu sedikit lagi langkahnya, begitu ya. Beliau ini adalah koordinator pelayanan satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan kita akan membahas tentang kemudahan perizinan dalam peningkatan perekonomian. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pemerintah kita sejak beberapa tahun yang lalu benar-benar sedang menggalakkan kemudahan perizinan, begitu ya, karena pemerintah menyadarkan kita semua bahwa kemudahan perizinan itu adalah bagian dari sarana untuk meningkatkan perekonomian. Betul. Begitu ya, Pak Bambang ya. Sekarang kita akan bahas dari awal dulu nih ke Pak Bambang, ke Pak Kaprodi dulu. Apa saja sih sebenarnya yang dimaksud ruang lingkup perizinan itu apa saja? Jadi kalau kita mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan, tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya termasuk juga PP turunannya, ya terakhir 28 tahun 2025. Kalau di daerah itu kan nomor 6 ya. Tahun 2021 termasuk juga turunannya kan ada peraturan-peraturan entah nomor 345 dari PKPKPM. Ya, penanaman modal itu mengatur tentang bagaimana sih negara itu memberikan kemudahan sebenarnya dan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang itu orientasinya kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja kan hilirnya Cipta Kerja. Betul. Ya kan? Nah, karena memang mengapa sih negara? Karena memang fungsi negara itu selain regulator dia sebagai pengusaha. Ya, fungsi negara regulator termasuk juga sebagai pengusaha. Dan kalau kita tarik ke atas lagi itu sebenarnya di pasal 28I ayat 4 itu negara bertanggung jawab untuk memenuhi semua HAM kan, terutama pemerintah. Dalam hal ini kan pemerintah daerah pastinya. Jadi usaha itu kan salah satu aktivitas yang mendorong perekonomian yang tentu ada kaitannya tentang pemenuhan HAM seluruh warga masyarakat. Nah, kalau kita lihat ruang lingkupnya apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya satu, namanya kan legalitas yang diberikan kepada setiap orang yang memulai usaha. Tentu kalau kita mengacu dalam PP terbaru misalnya 28 tahun 2025 tidak hanya perizinan berusaha berbasis resiko, kemudian perizinan berusaha termasuk perizinan penunjang usaha, ya termasuk pendanaan, termasuk juga pengawasan dan sanksi, itu termasuk ruang lingkup dari termasuk terakhir ya penggunaan sistem online single submission. Nah, itu bagian dari perizinan itu sendiri. berusaha dari dulu sampai hilir, kira-kira seperti itu.
Oke oke oke. Luas juga ya ternyata. Banyak. Tapi, Pak Yohanes, kalau dari Pak Yohanes sendiri, pelayanan satu pintu, memang kita tahu ya, banyak sekali bergema tentang pelayanan satu pintu sejak zaman, Bu Risma, itu juga Ya. digembar-gemborkan tentang pelayanan satu pintu. Memang mulainya dari situ ya, zaman Bu Risma ya? Boleh diceritakan apa Oke, itu pelayanan satu baik. pintu? Sebenarnya kalau di kota Surabaya sendiri, awal mulanya kita itu punya yang namanya unit pelayanan terpadu satu atap. Mhm. Oh, iya ya. Jadi kita itu sudah mulai bergerak itu di 2009. Mhm. 2009 pada saat itu kita pertama kali membentuk namanya unit pelayanan terpadu satu atap di Menur, Jalan Menur. Oke. Itu cikal bakal adanya pelayanan terpadu yang ada di kota Surabaya. Mhm. Nah, di tahun 2017 barulah muncul uh, Permendagri nomor 138 tahun 2017, di Mhm. mana daerah itu diwajibkan untuk membentuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kalau dulu namanya satu atap di 2009, 2017 berganti menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Mhm. Ada bedanya nih kalau dulu satu atap istilahnya satu lokasi tapi banyak pintunya. Nah, sekarang kalau satu pintu ini benar-benar difokuskan di satu instansi yang Mhm. menjadi in dan out-nya perizinan seperti itu. Mmm. Jadi di Permendagri 138 tahun 2017 itu diharapkan semua layanan itu masuknya satu, keluarnya satu. Oh, nggak Seperti itu. kemana-mana lagi, Nggak sudah cuma kemana-mana lagi. satu gitu. Kita nggak perlu pindah meja istilahnya Ya, gitu ya? seperti itu. Nah, baru benar-benar dikuatkan oleh pemerintah keberadaan pelayanan terpadu satu pintu itu di PP 6 tahun 2021 yang Mhm. sebagaimana disampaikan oleh Pak Bambang, di mana itu lebih kuat lagi kedudukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Nah, apa sih pelayanan terpadu satu pintu itu sebenarnya adalah pengintegrasian layanan, Mmm. baik juga pemrosesan. Jadi, dulu ketika sebelum adanya PP 6 tahun 2021, itu banyak, walaupun sudah ada Permendagrinya, masih banyak perizinan yang istilahnya terpencar-pencar, walaupun sudah ada Permendagrinya. Mmm. Karena, belum ada amanah untuk mengarah ke kemudahan tersebut. Tapi dengan adanya PP tersebut yang berakar ke Undang-Undang Cipta Kerja, mau nggak mau bahwa semua perizinan, non-perizinan itu harus masuk ke penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Nyambung dengan Pak Bambang tadi, akhirnya Mhm. ruang lingkup perizinan yang ditangani bukan hanya perizinan berusaha, tetapi sampai ke perizinan penunjangnya seperti perizinan non berusaha maupun pelayanan non perizinan. Bisa jelaskan? Jadi misalnya seperti kalau kita mengurus PBG Mhm. atau sekarang namanya izin mendirikan bangunan. Sebelum mendapatkan PBG itu kan dia harus mendapatkan syarat-syarat pendukung seperti rekom drainase, rekom Mhm. amdal lalu lintasnya, lalu rekom lingkungannya. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang menerbitkan untuk izin ini keluar itu menjadi satu kesatuan di pelayanan terpadu satu pintu, seperti itu. Jadi, Oke. akhirnya masyarakat itu eee, mendapatkan kejelasan bahwa untuk mendapatkan suatu izin itu ketika mendapatkan pelayanan pendukungnya juga sama di tempat yang sama. Tidak Mmm. harus, pergi ke mana-mana lagi, Iya tidak iya. harus ke dinas-dinas lagi seperti tadi. Tetapi bisa dikoordinasikan dalam satu tempat tadi, di PTSP tadi. Boleh kasih contoh? Baik, Ketika saya mau mengurus sesuatu begitu, ya. apa ya, mengurus apa ya contohnya Misalnya ya? saya mau bangun klinik, Pak, usaha mau bikin Oke klinik, oke, saya ya, mau bikin klinik, bikin klinik, kemudian bagaimana? ya misalnya gini, yang lagi viral ini kan klinik kecantikan ya, dokter. Jadi Iya, oke, ya, saya mau bikin klinik kecantikan gitu, terus saya harus gimana, Pak ya, Yohanes? jadi, di PP 28 tahun 2025-nya di pasal 4 yang pengganti dari PP 5 tahun Mhm mhm. 2021 ini sebenarnya pengganti ya, PP pengganti, itu mengatakan bahwa kalau mau memulai berusaha, pelaku usaha itu harus memenuhi namanya persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusahanya. Mhm. Jadi orang bingung juga sih sebenarnya dengan banyak istilah. Betul! Istilah ya, ada banyak Setuju. istilah. Saya yang bukan bidangnya aja puyeng gimana ini ya, Banyak yang istilah, nggak ya. pernah Karena bersentuhan sama sekali. akhirnya dengan rezim yang baru ini ada namanya persyaratan dasar perizinan berusaha, ada Mhm. yang namanya perizinan berusaha yang dibagi lagi jadi dua, perizinan berusaha berbasis risiko sama perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Lalu Mhm. ada lagi namanya perizinan non berusaha, ada lagi pelayanan non perizinan. Dari ruang lingkup aja ada 5, seperti Oke. itu. Nah, Mhm. ketika dikatakan persyaratan dasar perizinan berusaha, Mhm. itu terbagi lagi ada yang namanya kesesuaian tata ruang, ada lingkungan, sama persetujuan bangunan gedung dan layak fungsi. Mhm mhm. Jadi terbagi-bagi lagi. Nah,
tadi kayak kita katakan kembali lagi, kalau membangun klinik, berarti dia harus punya persyaratan dasar. Persyaratan dasar itu adalah apakah lokasi itu sesuai dengan tata ruang yang digunakan usahanya, Hmm. lalu apakah kegiatan itu mempunyai dokumen lingkungan yang mendukung agar tidak terjadinya pelanggaran lingkungan. Ya, seperti Misalnya harus pembuangan limbah ya gitu ada ya. limbahnya, ada ipalnya seperti itu, Mhm. limbah B3-nya. Misalnya kalau klinik pasti kan ada limbah Ya, B3 yang kimianya. harus diantisipasi, yang harus dikaji, yang harus dimuat. Lalu juga kaitan dengan teknis gedungnya, karena pasti Hmm. berbeda dong antara bangunan gedung klinik dengan bangunan gedung toko. Mhm. Artinya itu harus mempunyai ruangan yang berbeda, fungsi yang berbeda. Nah, itu dari segi persyaratan dasar. Setelah ini punya untuk kesiapan berusahanya, barulah pelaku usaha ngurus perizinan berusahanya. Hmm. Nah, perizinan berusahanya, nah yang menarik di PP 28 yang dimulai juga sejak tahun 2021, Hmm. ini usaha ini dibagi berdasarkan tingkat risiko usaha. Hmm. Hmm. Risiko usaha itu ada yang modalnya kecil, ada yang modalnya mikro, Hmm. ada yang besar. Nah, Oke. tapi menarik lagi, kegiatan usaha itu menjadi faktor penentu risiko. Mhm. Contohnya, eh, klinik pasti beda dengan orang toko jualan. Klinik itu Hmm. resikonya lebih tinggi karena punya dampak lingkungan, dampak nyawa yang lebih besar. Betul. Akhirnya, itulah yang membedakan persyaratan-persyaratannya tadi, Itu berbasis resiko berbasis tadi. resiko tadi. Nah, Betul. jadi kalau klinik misalnya dia harus kesiapan dari sarana kliniknya, Mhm. sarana tenaga kesehatannya yang Mhm. harus diperiksa. Beda dengan Mmm. usaha dagang. Usaha Iya. dagang risikonya rendah, tidak perlu sampai memeriksa seperti itu, otomatis terbit. Tapi kalau yang risiko tinggi dan menengah tinggi perlu ada verifikasi. Seperti Baik baik. itu. Jadi ketika mereka mau berusaha, izin dasar dan izin berusaha yang harus diurus. Pada intinya Oke, seperti itu. izin dasar dan izin berusaha. Oke, Ya. kita keep di sana dulu. Mhm, Kita harus sapa-sapa dulu nih yang ada di TikTok-nya Klik FM SBY. mhm. Selamat siang, siapa ini ya? Eh, Arsan, Mhm. habis menguji langsung mengudara. Iya, Iya. sama-sama beramalan Bang ya. Terus ada level 12 bigger. Terima kasih masukannya. Mhm. Kemudian Muhammad Akiami, banyak banget. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya di live chat-nya. Mhm. Atau kalau mau lewat WA-nya, klik Mhm. juga boleh di 0822 9797 1005. Saya nggak fokus sama ngetawain saya nih, Mhm. Arsan. Terima kasih banyak loh Arsan. Jangan Mhm. kamu tadi yang diuji. Baik, baik Pak Bambang. Ya. Kalau Pak Bambang melihat tadi itu kan aturan banyak sekali gitu ya, Mhm. iya nggak sih? Mhm. Terus juga kita punya perwali, nanti tolong Iya. dijelaskan tentang perwali. Bisa dijelaskan nggak antara perwali dengan aturan-aturan ini? Maksudnya dalam apa ini ya, dalam peraturan perundangan yang kita punya gitu ya, kalau ada perwali dan ada aturan-aturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang yang lain gitu, mana yang harus kita taati terlebih dahulu? Ya, kalau kita mengacu ke Pasal 7 ayat 2, ya Hmm. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, Hmm. Tentang tentang pembentukan pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan. perundangan, Nah, betul. disebutkan bahwa kekuatan berlaku, ya berlaku mengikat secara hukumnya termasuk pemaksaan Hmm. penerapannya, Mhm. itu ditentukan berdasarkan hierarki. Oke. Hmm. Nah, Hmm. hierarki. Mhm. Nah, kita tahu bahwa perwali ini kan sebagai regulasi turunan dari Perda. Hmm. Nah, sehingga bisa dikatakan perwali ini kan sebagai tindak lanjut Perda yang mau tidak mau harus dia selaras dengan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi. Hmm. Nah, seperti yang sekarang kan regulasi terbaru seperti PP 28 tahun 2005 ini juga harus direspon Mhm. dalam perubahan produk hukum yang ada di daerah. Hmm. Nah, ya, pertanyaan lanjutannya, apakah ketika ada perubahan prosedur, kemudian konsepsi-konsepsi yang diakomodir di dalam PP 28 2005 Hmm. itu mengakibatkan proses penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ya itu berhenti tidak? Kenapa Jawabannya begitu? tidak. Karena di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 itu kan diatur ketentuan bahwa batal demi hukum itu Hmm. tidak melanggar prinsip presumpsi ister causa. Bisa sah. Nah, Hmm. atau presumpsi ister causa itu dalam artian bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu apa namanya
berdasarkan apakah peraturan kebijakan itu sudah dicabut atau tidak. Hmm. Nah, itu ada kaitannya dengan presumpsi isteqosa dengan contrarius actus. Artinya sebelum dia dibatalkan, Hmm. dia tetap berlaku. Hmm. Tetap Ya, sah. dia harus tetap sah berlaku. Sama halnya seperti diskresi. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang 30 2014, meskipun ada stagnasi aturan, regulasi, atau tidak kekosongan, multitafsir atau stagnasi pemerintahan, pemerintah karena memang sudah bawaannya sebagai pemerintah ya, Hmm. yang diserahkan amanat untuk mengurus, mengatur rakyat, bahkan memenuhi HAM ya, maka sifat diamnya dia tetap harus bergerak, tidak hanya menunggu ini ada kebijakan yang bertentangan. Ya ini belum ada aturan, mereka harus tetap mengatur dan mengurus rakyat. Artinya apa? Pertanyaan tadi ya memang sarana-sarana lainnya kan seperti perubahan regulasi melalui norma lah, Ya. perubahan perwali baru, ataupun misalnya membuat perda baru, itu kan prosedur-prosedur normal, meskipun ada yang sifatnya litigasi, gitu ya, sifatnya litigasi ke peradilan. Sehingga ya kalaupun misalnya tuntutan dari penyelarasan ini ya juga harus direspon. Nah, harus direspon oleh pemerintah daerah kaitannya dengan aturan terbaru, tapi memang aturan yang ada masih tetap harus dijalankan. Berarti kalau ada undang-undang yang belum ada aturan daerahnya, maka yang berlaku adalah undang-undang itu sendiri. Ya. Begitu ya? Ya, bisa Ya, dikatakan seperti itu. Baik. Terus satu lagi pertanyaan saya. Ini kan banyak undang-undang yang harus dipahami begitu ya. Ada undang-undang cipta kerja, undang-undang berapa tadi? Undang-undang Sektor, ini, ya. undang-undang itu begitu. Apakah cipta kerja ini adalah undang-undang umumnya dari undang-undang yang Pak Bambang tadi sampaikan? Ya, cipta kerja kan dia merevisi kan, Ya. menggabungkan semua jenis undang-undang sektoral. Ya, memang hilirnya kan cipta kerja. Oh, baik. Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup juga dirubah, ya. Iya. Undang-undang pemerintahan daerah 3 bulan. Berarti sekarang pegangan kita adalah cipta kerja itu ya? Dan PP turunannya. Dan PP turun, iya. Ya. Tapi ya kalau undang-undang ya cipta kerja Cipta itu, kerja, sebagaimana tadi hilir. Ya. Saya mau bilang hilirisasi, jadi takutnya disuruh bayar ini royalti gitu ya. Nama kementeriannya sekarang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Oh ada, oh iya, oke. Saya pikir ini hilirisasi kemenyan aja, oke. Mari kita lanjutkan. Terus kalau turunannya di kita apa perwali? Di Surabaya? Di Surabaya memang kita membuat perwali dengan perizinan. Jadi tadi kan tadi disampaikan sama Pak Bambang, sebenarnya sebelum ke perwali atau ke perda, di PP itu sebenarnya sudah banyak PP-PP yang sifatnya sektoral. Nah, jujur saja dari pelaku usaha ini gimana sih katanya kemudahan perizinan, tetapi kok sifatnya sektoral. Nah, disinilah peran pemerintah untuk bagaimana bisa membantu masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan tersebut walaupun sifatnya sektoral. Jadi memang akhirnya beban itu memang ada di PTSP. Beban itu ada di PTSP. Walaupun itu kewenangan PTSP itu yang satu pintu. Satu pintu di DPM PTSP. Jadi DPM PTSP kabupaten kota maupun provinsi punya kewajiban untuk membantu pelaku usaha yang di daerah bagaimana mereka berinvestasi, mereka boleh mendapatkan perizinan sampai mereka bisa berusaha. Seperti itu. Jadi adapun misalnya kalau daerah membuat kebijakan, kalau di kami misalnya kebijakan terkait penerbitan PBG, misalnya di PP-nya contoh kalau kami katakan di PP 16 misalnya terkait bangunan gedung itu ada yang namanya SIMBG. Nah, di Kota Surabaya kami sudah sejak tahun 2013 itu sudah punya yang namanya Surabaya Single Window, yang akhirnya kita sudah perkuat posisinya secara hukum di layanan diakui, kita perkuat posisi kedudukan SSW ini, di mana itu bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan perizinan PBG yang murni kewenangan daerah. Nah, di perwali ini kita buat persyaratan-persyaratan yang justru lebih mudah daripada PP. Jadi tanpa menghilangkan substansi dari misalnya keadaan struktur bangunan gedung tadi. Jadi bagaimana? Apa contoh? Contoh misalnya kalau rumah tinggal. Ya, kalau di PP istilahnya ada kewajiban untuk adanya kajian dari tenaga yang bersertifikasi arsitek. Nah, kalau hanya rumah saja itu harus mengurus sampai ada tenaga teknisnya pendukungnya arsitek, itu akan memberatkan masyarakat. Nah, di Kota Surabaya ada kebijakan yang dituangkan oleh Pak Wali bagaimana
untuk rumah tinggal yang sederhana di bawah Hmm. 250 itu pemerintah Kota Surabaya pendampingan berupa penyediaan gambar konsultasinya. Persyaratannya itu Hmm. digambarkan oleh petugas kecamatan kelurahan. Oh, Jadi tidak harus dibebankan masyarakat itu harus membayar arsitek membayar gitu. arsitek tadi atau membuat persyaratan yang cukup rumit istilahnya. Bayangkan kalau satu rumah harus membuat PPG, wajib membuat PPG tapi persyaratannya sulit. Iya, betul. Nah, akhirnya tanpa menghilangkan dari kajian struktur, tapi tetap sesuai, artinya risikonya juga dipertimbangkan, maka daerah membuat kebijakan-kebijakan tadi secara sektor. Itu untuk mempermudah istilahnya, seperti Iya, itu. sangat-sangat mempermudah karena Nah, kita udah pernah bahas ini. ya, Kali kan kalau masih ingat ya berapa minggu yang lalu ya kita bahas bahwa setiap bangunan itu membutuhkan konsultan begitu kalau nggak salah ya, seorang arsitek begitu ya. Dan pada saat itu kami baru tahu bahwa ternyata dari Pemkot yang belum rutin itu adalah pengawasan ke swastanya gitu. Ya, itu sekedar masukan begitu ya. Tapi setidaknya melalui aturan-aturan itu di Surabaya sudah sangat disederhanakan sehingga kita tidak perlu pakai jasa, maksudnya ya, kalau betul. memang tidak, kalau memang berat ya, kalau Ya. memang nggak berat ya, Ya. ya itu tanggung jawab masing-masing karena Iya, gitu betul. ya. Kalau memang berat, bahkan di Pemkot pun mengadakan menyiapkan gitu ya. Tenaga untuk contoh rumah tinggal ya. Kita Iya. ada yang istilahnya membantu masyarakat mendapatkan dana sketsanya Iya, seperti iya, itu. baik-baik. Sekarang kita sama lagi, ada pertanyaan ini Pak. Wah, ada Robia tuh, ada Wia. Klik FM, selalu absen kalau ada Bu Ninda. Jadi pengen malu nih. Terus kemudian ini, pelanggaran perizinan siapa sebenarnya yang berwenang menindak? Silakan. Ya, baik. Jadi memang Oh, ya ampun. Oh, iya. Maaf Patria. Nanti aja Iya, disimpan. siap. Nanti disimpan jawabannya ya. Mau produser sudah nanti lagi dulu. Oke. Jangan kemana-mana, siapkan pertanyaannya. Silakan ditanyakan. Nanti kami akan bahas setelah ini. Jawabannya setelah adalah Bapak Yohanes Franklin, sarjana hukum dan kandidat magister hukum. Beliau ini adalah koordinator pelayanan satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Dan kita masih membahas tentang kemudahan perizinan dalam peningkatan perekonomian. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Buat yang lagi ada di TikTok boleh tanya langsung di live chat. Atau silahkan WA di 0822 9797 105. Baik, kita lanjutkan ini yang ada di TikTok dulu. Kalau ada pelanggaran perizinan, siapa sebenarnya yang berwenang menindak? Pak Yong. Ya, menarik ini karena memang kalau ada asas contrarius actus, siapa yang menerbitkan dia yang mencabut, dengan sanksi. Nah, di PP 5 2021 sejak ada PP 5 2021 lanjut di PP 28 tahun 2025. Jadi fungsinya DPM PTSP maupun Kementerian Investasi ini selaku penerbit. Nah, tetapi pengawasan itu tetap ada di Kementerian Teknis atau perangkat daerah teknis masing-masing untuk melakukan pengawasan. Jadi ini semacam sinergi karena pengawasan pun itu sebenarnya dikoordinasikan juga oleh DPM PTSP, tetapi pelaksanaannya tetap oleh PD teknisnya masing-masing. Contoh misalnya begini, ada pelanggaran gudang misalnya tidak berizin, ya maka yang melakukan pengawasan ketika gudang itu tidak berizin itu dari Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan Kota Surabaya seperti itu. Nah, ketika dia tidak berizin memang kewenangan penegakan hukumnya ada di Dinas Teknis seperti itu. Dan kita pun sudah mengikuti apa yang ada di PP 5, di PP 28 dengan yang ada di Perwali kita sama. Artinya begitu ada pelanggaran terhadap kegiatan tidak berizin, itu Dinas Teknis. Nah, bagaimana dengan yang sudah ada izin nih, tapi benar-benar melanggar? Itu pun tetap sama, artinya apa yang sudah kita terbitkan izinnya, itu kita bagi ke Dinas-Dinas Teknis untuk dilakukan pengawasan. Benar nggak sih pelaksanaan izin kegiatannya disesuaikan dengan izin? Misalnya membangun sebuah rumah, misalnya ketika IMB-nya 2 lantai, dia bangun 3 lantai. Nah, ketika ada pelanggaran seperti itu, siapa yang melakukan penindakan? Peringatan tetap dari Dinas Teknis, tapi nanti kepada pencabutan izin, itu nanti ada rekomendasi dari Dinas Teknis berdasarkan hasil pengawasan dan penertibannya, penindakannya, penegakan hukumnya. Kalau memang tidak bisa dibina, izinnya perlu dicabut, Dinas Teknis bersurat kepada kita, kita akan mencabut izinnya. Oh, Seperti begitu. itu.
Jadi, setelah izin itu keluar, maka dikembalikan ke dinas Untuk teknisnya dilakukan masing-masing begitu pengawasan. ya? Oh, untuk dilakukan pengawasan. Disampaikan izin-izin tersebut, dilakukan pengawasan seperti itu. Nanti kalau seandainya benar-benar, secara pelanggarannya Kegiatan sudah berat, berat. maka mereka akan memberikan rekomendasi begitu kan ya? Yang pertama Untuk tindakan dilakukan. pemerintahan dulu, pengenaan sanksi dari peringatan, paksaan pemerintah, lalu Oh, sampai baik, denda, baik. sampai akhirnya nanti kalau tidak bisa dilakukan ke pencabutan izin. Baik, baik, baik. Oke, ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozin, mahasiswa hukum Universitas Narutama. Mau bertanya pada talk show hari ini. Selamat siang, Rozin. Kemudahan perizinan sering diidentikan dengan iklim investasi yang kondusif. Tetapi dalam perspektif hukum administrasi, setiap izin sejatinya adalah instrumen pengawasan negara. Keren. Bagaimana pemerintah memastikan bagaimana pemerintah memastikan bahwa percepatan prosedur perizinan melalui berbagai regulasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak justru mereduksi fungsi izin sebagai mekanisme kontrol sehingga berpotensi membuka celah terjadinya abuse of power, korupsi perizinan dan pelanggaran terhadap prinsip due process of law. Produsernya langsung, apa ini? Baik, ini penting gitu ya. Jangan sampai gara-gara kemudahan mengejar sebanyak-banyaknya izin, ternyata mengabaikan hal-hal yang justru penting begitu. Silakan Pak Bambang dulu. Ya, kalau dalam hukum itu kan prinsip Gale's norm styling ya, itu sebenarnya dalam konteks hukum administrasi. Tapi memang roh yang harus kita pahami adalah tentu beda pendekatan hukum administrasi sama hukum pidana. Hukum administrasi itu kan proaktif pemerintah kan untuk memenuhi, lindungi, optimalkan penegakan HAM masyarakat. Tapi kalau hukum pidana kan dia membatasi HAM. Nah, makanya tidak diatur dalam perspektif hukum administrasi bukan dalam arti tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan. Nah, ini tergantung dari nanti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan amanah oleh konstitusi. Nah, berbeda halnya dengan pidana kan. Kalau pidana tidak diatur, ya silahkan dilakukan. Kalau diatur baru termasuk pidana legalitas. Nah, kaitannya berdasarkan inti pemahaman itu tentu kalau kita lihat perizinan izin itu sebagai basicing keputusan tata usaha negara tidak hanya memang sebagai untuk pengendalian fungsi, tapi banyak fungsi-fungsi yang lain, melindungi, mengatur, mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya dan lain semacamnya. Tentu sebenarnya karena prinsip perizinan itu sebagai norma Gale's norm styling, norma berantai, ini akan berkaitan tentang misalnya pencemaran lingkungan yang diatur oleh undang-undang lingkungan dan lain semacamnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi, karena di dalam izin itu kan bukan hanya hak untuk melakukan usaha, tapi ada kewajiban ketaatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Makanya fungsi pengawasan itu perlu dilakukan. Nah, kalau kita lihat, kalaupun ada penyimpangan dari kewajiban, kewajiban yang ada yang dipegang oleh pemegang izin, maka konsekuensi hukumnya dia harus dikenakan sanksi. Kalau kita lihat sanksinya juga tidak langsung berat kan. Ya peringatan dulu, ya baik lisan atau tertulis kan. Kemudian paksaan pemerintahan, ya penyegelan dan lain semacamnya. Administrasi semuanya begitu. Pembekuan izin, ya termasuk terakhir saya rasa untuk pencabutan izin karena sebenarnya ada sanksi denda administratif. Ya karena memang jenis sanksi administratif tadi itu kan berjenjang ya. Berjenjang, artinya tidak langsung. Artinya apa? Kemudahan tanpa melakukan pelanggaran hukum sendiri. Ya. Nah, itu yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudahan iya, tapi fungsi-fungsi izin yang lain itu tetap diberlakukan ya, bukan hanya sebagai pengawasan. Pengawasan juga memastikan kan definisi pengawasan itu. Memastikan apakah standar usahanya, ya perizinan atau usaha yang dilakukan sudah sesuai standar, termasuk juga kaitannya dengan aktivitas usaha yang dilakukan ya. Aktivitas usaha yang dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan pengawasan, pemenuhan kewajiban yang saya maksudkan. Jadi saya rasa due process of law ya karena memang itu sudah terserap di dalam ketentuan prinsip perizinan. Nah, ini mungkin harus kita bedakan antara
praktek lapangan, kemudian aturan normatif. Ya, Betul. aturan normatif. Kalaupun praktek lapangan perizinan ini kan tidak, mindset kita kan tidak mau memberikan sanksi pada masyarakat, kayak dendam pada masyarakat itu tidak, Baik. ya. Kan Pendekatannya beda. biasanya masyarakat butuh yang sesederhana mungkin, Ya. begitu ya. Tapi karena dia mahasiswa Pak Bambang gitu ya, berpikirnya bukan dari perspektif masyarakat loh. Perspektifnya bahwa jangan sampai kemudahan itu kemudian mencederai esensi dari Ya. peraturan perundangan di atasnya. Ya. Baik, silakan Pak Yo. Ya, jadi memang perizinan itu tidak boleh istilahnya dengan kemudahan ini ibaratnya itu kayak bebas kuda liar akhirnya menimbulkan dampak di mana-mana. Pada awalnya memang kami pun dengan adanya PP 5 tahun 2021 itu ada beberapa hal yang sulit untuk dilakukan kontrol, Pak. Misalnya kalau NIB yang tiba-tiba terbit otomatis rendah ya istilahnya terbit saja. Cuman memang kami memahaminya bahwa esensi dari kemudahan berusaha yang diatur di PP 5 ataupun sistem OSS itu adalah bagaimana untuk memulai dulu bagaimana kegiatan usaha. Sebenarnya di Indonesia kan sudah dibatasi mana investasi yang diperbolehkan, mana investasi yang tidak diperbolehkan. Cuman bagaimana mengaturnya ini yang memang harus dipermudah, dibantu supaya untuk memulai saja jangan sampai sulit. Karena izin itu pada dasarnya adalah komitmen. Gitu. Jadi komitmen tadi. Jadi ketika ini diizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, nah dia punya kewajiban. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan bahwa dalam sistem kemudahan berusaha ini lebih ditekankan pada kewajiban setelah memperoleh izin. Jadi izin ini bukan sebuah tahapan akhir, final, oh dia sudah izin terus tidak dilakukan apa-apa, tidak bisa diperbaiki. Kita tidak boleh berpandangan bahwa izin ini selesai, oh sudah diizinkan ya sudah, tidak. Tetapi di pengawasan tadi, di kewajiban-kewajiban tadi lah yang harus dipenuhi. Jadi kehadiran investasi itu harus bisa membawa dampak positif juga bagi lingkungan. Seperti itu. Jadi ketika memang ada dampak negatif, maka pengawasan itulah yang harus turun. Disitulah pemerintah harus dengan kebijaksanaannya mengatur bagaimana kemudahan dan pengawasan ini berbarengan. Makanya pada saat kita mensosialisasikan perizinan, kita menyampaikan perizinan, kita ingatkan lagi, Pak, Anda punya kewajiban. Jadi kalau Surabaya selalu mengingatkan, kalau Pak Wali selalu menyampaikan, investasi harus berdampak kepada masyarakat. Intinya gitu. Jangan sampai investasi itu merusak lingkungan. Jangan sampai investasi menyebabkan banjir. Jangan sampai investasi tidak membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga lokal. Iya, setuju. Nanti saya akan bertanya, itu kan dari sisi kewajiban kami gitu ya, misalnya ya, yang memulai berusaha gitu ya. Setelah izin diberikan, apakah pemerintah juga memiliki kewajiban atau bertanggung jawab dengan kami misalnya untuk menghilangkan gangguan-gangguan gitu. Tapi nanti aja dibahasnya karena ini sudah ada pertanyaan gitu ya. Dari Edo, selamat siang Edo. Apabila terdapat permasalahan terkait penerbitan perizinan, OPD mana yang bertanggung jawab? Ya, tadi sebenarnya sudah dibahas, betul. Silakan. Mungkin baru masuk. Iya, jadi pada intinya ini sinergi ya. Artinya kami dari segi penerbit perizinan kami punya kewenangan dalam hal mencabut. Tapi dalam hal penindakan seperti peringatan, lalu paksaan pemerintah dan denda itu kembali kepada dinas teknis sesuai kewenangannya masing-masing. Contoh kalau di sektor kesehatan, ya dinas kesehatan yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi berupa peringatan sampai paksaan pemerintah. Cuman ketika pencabutan izin, sekali lagi pencabutan izin adalah upaya terakhir ketika memang tidak bisa dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, maka dinas teknis yang melakukan pengawasan memberikan rekomendasi agar izin tersebut dicabut. Oke. Saya jadi ingat saya pernah menghadapi satu kasus, bukan saya maksudnya dimintain tolong begitu ya. Ada teman saya, dia itu sudah mendapatkan perizinan usaha gitu ya. Akhirnya dia usaha membuat kue-kue dan lain sebagainya begitu. Tapi ternyata semakin tinggi, semakin besar usahanya, gangguan itu semakin ada. Sampai dilaporkan ke polisi segala. Kan itu harusnya administrasi ya. Dilaporkan ke polisi, tetangga-tetangganya itu protes. Pak Bambang langsung, sepertinya bisa ini. Jadi tetangga-tetangganya itu katanya protes. Padahal dari awal tuh sudah baik-baik saja. Ini hanya mungkin
nggak tahu ya kalau kalau kita pakai baperisasi mungkin ada perasaan nggak terima begitu. Ya. Tapi semua surat sudah dia miliki. Ya. Semua surat sudah dia miliki. Masalahnya setelah dilaporkan ke pihak berwajib, diproses. Maksudnya mungkin ini beneran, mungkin ini oknum ya, saya nggak tahu. Tapi diproses benar sampai yang punya itu hampir ditahan. Nah, itu sebenarnya dalam aturan. Kita nggak bicara tentang ini ya, bagaimana di lapangan gitu. Karena itu terjadi dan itu real gitu ya. Kalau secara aturan itu bagaimana, Pak? Apakah mungkin sampai dengan masuk kasus pidana? Jadi gini, kalau kaitan dengan kegiatan usaha, sifatnya semuanya itu masih dalam ranah hukum administrasi sebenarnya. Nah, kecuali kalau memang itu sudah menimbulkan contoh ada dampak pidana yang ada perbuatan pidana di dalamnya. Tapi itu pun ya tidak serta-merta otomatis ketika ada pelanggaran izin itu dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana seperti itu. Karena pelanggaran terhadap izin itu masuk ke ranah sebenarnya pelanggaran administrasi. Nah, itu. Tadi kan Bapak Ya. mengatakan, Pak Yo kan mengatakan bahwa pelaku usaha, anggap aja pelaku usaha ya, pelaku usaha berkewajiban untuk A, B, C gitu. Tapi setelah izin dikeluarkan, apakah pemerintah kota juga memiliki kewajiban yang sama bagi pelaku usaha, yaitu melindungi dari semua gangguan gitu? Karena kan sebelum izin keluar di assessment dulu kan, gitu, sebelum keluar izin. Makanya itulah fungsi pengawasan tadi. Bagaimana izin yang dikeluarkan ini dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Jadi ketika pelaku usaha itu memang sudah memiliki izin usaha, bukan berarti yang kadang tidak awas ini adalah pelaku usaha dalam membaca izinnya. Kadang-kadang kewajiban itu tidak dibaca, tidak dipahami, sehingga saya sudah punya izin, ya sudah saya jalankan saja. Padahal dalam izin itu ada batasan, ada limitasi, ada kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha. Nah, disitulah fungsi pengawasan mengingatkan kembali bahwa dalam izin itu ada ketika kewajiban dilanggar, ada timbul permasalahan. Nah, itu yang jadi masalah. Contoh misalnya kebisingan. Ada usaha ya, kita katakan adalah contoh usaha untuk rumah hiburan misal. Ya, izin diberikan, ada dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu mensyaratkan dia harus tidak membuat bising. Upaya-upaya itu yang harus tetap dilakukan. Jadi upaya-upaya tadi, kewajiban-kewajiban tadi itu bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi harus untuk diwujudkan. Kalau tetap sudah dilakukan semua, tapi ya namanya juga gangguan gitu ya. Gangguan itu ada sampai dengan dilaporkan bahwa ini bahwa itu gitu ya. Kenapa ada usaha di sini? Padahal kan sudah di assessment dan sudah keluar begitu. Itu ada perlindungan nggak sih buat pelaku usaha? Ya, jadi sebenarnya kalau di dalam PP 28 pun, di PP 5 pun istilahnya bahwa ketika izin itu tadi, ketika izin yang sudah terbit sudah dianggap benar, jadi pada posisi pemerintah pun ketika itu sudah benar sesuai dengan aturannya, intinya memang itu sudah benar, sudah sesuai dengan aturan, intinya gitu. Jadi pada dasarnya tidak ada istilahnya permasalahan kalau apa sebenarnya pokok permasalahan yang harus dicari ini sebenarnya masalahnya di mana? Iya, iya. Mulai dari nol lagi misalnya. Ini sebenarnya pokok masalah yang dicari itu apa sebenarnya? Iya, sudah ada izinnya, sudah ada izinnya, kemudian tetangga-tetangga bilang, kok ada, kok bisa dibuat di sini gitu. Nah, Pak Bambang nih sekarang, Pak Bambang, kalau dari cerita saya itu kan akhirnya dilaporkan ke aparat, masuknya ranah pidana, memungkinkan nggak sih Pak Bambang? Itu kan saya kembali lagi yang pertama ya, seperti Pak Yohanes. Memang masyarakat kita kadang kritisnya kelewatan juga. Kadang. Jadi dan itu hak juga sih, kita nggak bisa memungkiri itu hak pengawasan langsung masyarakat. Cuman memang di dalam undang-undang hukum pidana juga kan ada alasan penghapus kesalahan. Jadi sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk seseorang melakukan usaha punya legalitas berupa perizinan berusaha. Bukan hanya dia diberikan legalitas, di belakang itu kan dia harus ada perlindungan. Betul. Memang kita sadari bahwa itu kan belum vonis kan. Iya, belum. Belum vonis, proses, dan saya rasa di tingkat kepolisian juga tahapannya kan seperti yang penjaringan sampaikan tadi, belum penetapan tersangka. Misalnya seperti itu ya. Karena memang harus ada gelar perkara juga. Kan untuk memastikan apakah ini masuk ke pidana atau tidak. Tidak serta-merta bisa langsung penetapan tersangka itu tidak. Ya, tetapi pelaporannya bisa. Tapi memang di tahap itu
perlu di-screening lah mungkin kira-kira kan untuk Betul. memastikan. Yang jelas sepanjang seseorang itu memiliki izin dan melakukan sesuai dengan kewajiban yang ada di izin, maka saya rasa hukum itu akan memberikan perlindungan. Betul. Jadi nggak bisa serta-merta tetangga tiba-tiba terganggu kemudian lapor apa Pak gangguan ke apa? Wargaku misalnya, pengaduan Ya masyarakat, bukan untuk ke pidana, gangguan ke polisi. apa sih ramean kenyamanan begitu pokoknya itu yang menjadi dasar. Dan tiba-tiba diancam akan ditetapkan sebagai tersangka kan nggak serta-merta begitu ya. Jadi clickers bagi siapapun pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin seperti yang disampaikan Pak Yohanes dengan Pak Bambang, maka di belakang itu akan ada perlindungan yang melindungi pelaku usaha. Oke, last but not least, ada nih cara mengetahui lokasi izin sesuai tata ruang itu bagaimana? Sebelum dilanjutkan dengan closing statement dari bapak-bapak berdua ya, silakan. Ya, jadi kebetulan kalau di Kota Surabaya kita sudah punya peta peruntukan yang terbuka, digital bisa dilihat di petaperuntukan.surabaya.go.id. Petaperuntukan.surabaya.go.id. Jadi di situ bisa terlihat dengan jelas peruntukan ruang yang ada di Kota Surabaya informasi itu. Bahkan di OSS pun juga bisa dicek di informasi terkait dengan peruntukan. Nah, kebetulan Surabaya adalah kota yang sudah salah satunya terintegrasi dengan OSS, semua wilayah kecamatannya. Mungkin pertama kali kota yang ada di Indonesia yang punya PTR-DTR dan terkoneksi, tata ruangnya terbuka, sehingga bisa dilihat. Dia seperti itu. Jadi bisa begitu ya? Ya. Oke. Terus kepada Pak Bambang, ini terus terang saya masih penasaran kasus yang tadi. Oh oke. Kalau seandainya, ya, sebelum Pak Bambang dulu, kalau seandainya ada pelaku usaha mengalami hal yang sama seperti yang saya ceritakan tadi, maka harus bagaimana? Mumpung on air di sini begitu ya. Jadi kasih ketenangan dan jaminan begitu untuk pelaku usaha yang sudah menjalankan semua sesuai dengan kewajibannya. Kalau ada masalah seperti itu harus bagaimana? Ya, ketika memang ada pengaduan masyarakat, maka di kita juga menciptakan iklim investasi. Jadi ada fasilitasi bagaimana investasi ini boleh jalan. Jadinya ada dari upaya pemerintah adalah ada namanya fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi. Oh, baik. Ya, jadi supaya kegiatan investasi ini tidak terganggu, makanya DPM-PTSP punya fungsi salah satunya untuk itu. Jadi kalau ada pelaku usaha yang seperti tadi gitu ya, tiba-tiba dilaporkan apa-apa, maka Bapak kita gimana bisa, langkahnya? kalau ke laporan pidana, ya artinya kalau kita dipanggil kita memberikan keterangan sesuai ketentuan seperti itu. Tapi ketika ada para pihak yang bersengketa, nah disitulah kita peran pemerintah untuk memfasilitasi apa sih titik tengahnya yang seperti apa, yang diharapkan itu seperti apa. Atau memang investasi harus berdampak, harus rawung kan ceritanya tadi ya, antara masyarakat itu jangan sampai keadaan investasi itu hanya berdampak untuk menguntungkan masyarakat satu pihak, tetapi merugikan pihak yang lain. Tidak, tapi itu bisa seperti Pak Wali sampaikan juga kampung Pancasila. Di Surabaya ini harus guyup, harus rukun, harus bareng-bareng, bangun bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng. Intinya seperti itu. Norma-norma yang ada dalam Pancasila harus dihidupkan. Soalnya yang saya ceritakan itu bukan Surabaya, Pak. Sudah takut Pak yang mana ini? Ini harusnya bukan Surabaya, gitu, tetangga-tetangga aja. Baik, silakan. Ini closing statement. Mulai dari ini saya harus apresiasi dulu Pak Sugeng Atmiko. Mantap penjelasannya bahwa Bapak terima kasih. Oke. Pak Bambang, closing statement terkait dengan kemudahan perizinan berusaha ini. Silakan. Dengan memiliki legalitas ya perizinan berusaha, maka pelaksanaan usaha itu akan diberikan perlindungan hukum oleh negara. Dan itu akan memberikan kontribusi yang besar, tidak hanya kepada pemerintah, tapi kepada warga masyarakat ya, dari faktor keamanan sosial, termasuk juga lingkungan sosial keamanan. Karena seperti itu, jadi penting ya bagi masyarakat, kemudian pelaku usaha dan pemerintah, seperti yang Pak Yohanes sampaikan, kita itu guyup. Kalau Prof. Pomo, pendiri bangsa kita bilang, kita itu paham kekeluargaan kan. Nah, maka suasana dengan kebersamaan itu saya rasa daerah kita akan maju, ya kemudian negara juga akan menjadi negara yang kuat, saya rasa. Oke. Keseimbangan antara kepentingan tentang iklim investasi dengan ketentraman di masyarakat itu harus seimbang. Nah, Pak Yohanes adalah pihak yang melakukan penyeimbangan itu.
Apa closing statement-nya untuk masyarakat? Ya, jadi Kota Surabaya itu menerima dengan ramah investasi yang terbuka bagi kota ini. Karena Hmm. investasi itu akan membawa pertumbuhan ekonomi, dampak positif yang baik bagi masyarakat. Karena itu kami berusaha untuk memberikan kemudahan, fasilitasi bagi pelaku usaha. Di satu sisi juga kami berharap agar investasi yang ada di masyarakat ini yang akan masuk ke Kota Surabaya itu membawa dampak-dampak positif. Karena itu mari bergandengan tangan bersama untuk membangun Kota Surabaya menjadi kota yang maju, humanis, berkelanjutan, yang tingkat dunia, seperti itu. Nah, Jadi amin, ya, amin, amin. Siapa tahu ya Surabaya kan katanya sering menjadi pilot project untuk apapun gitu ya. amin. Semoga untuk Ya, iklim investasi juga kita bisa ya, jadi pilot project begitu, ya, bisa ya. dicontoh yang lain-lain. Mm. Baik, terima kasih banyak. Ini ada juga yang mengatakan 1 jam terasa cepat sekali. Terima kasih ilmunya Bapak Ibu. Wes, terima kasih. Sama-sama. Semoga minggu depan bisa bergabung lagi. Terima kasih banyak Pak Kaprodi, Pak Bambang Arwanto. Terima kasih banyak Bapak Koordinator Pelayanan Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bapak Yohanes Franklin, Sarjana Hukum, dan sedikit lagi Magister Hukum. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Clickers. Terima kasih banyak produser, Pak Produser. Akhirnya selesai sudah acara hari ini. Jangan lupa kalau memang ada yang hendak ditanyakan sehubungan dengan Fakultas Hukum Universitas Nurutama, silakan buka website kami atau silakan hubungi kami di nomor telepon 0315946404 gitu ya. Itu telepon Universitas Nurutama. Silakan minta saja tolong ke Fakultas Hukum gitu. Ya Pak Bambang ya. Baik, saya Dina Fatmawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.